Antibiotik berguna untuk membunuh mikroba. Namun, hal itu bisa berbanding terbalik jika penggunaan antibiotik yang salah. Maka dari itu, saya Dery Listiawan akan membahas mengenai mekanisme penggunaan antibiotik yang menimbulkan bakteri resisten dan penggunaan antibiotik yang seharusnya. Sebelumnya, mari kita simak apa sih antibiotik itu sendiri. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Ada beberapa golongan antibiotik, diantaranya penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, makrolida, dan quinolen. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antibiotik yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba atau yang biasa dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik, dan ada pula yang bersifat membunuh mikroba, aktivitas bakteresid. Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakteriosid bila kadarnya ditingkatkan. Namun, dalam penggunaannya, antibiotik sering disalahgunakan sehingga tidak bisa melawan mikroba atau bakteri. Penggunaannya yang seringkali tidak tepat mengakibatkan terjadinya peningkatan resistensi kuman terhadap antibiotik. Hal ini terjadi salah satunya karena faktor kurangnya informasi yang akurat sehingga dapat mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi yang tidak tepat. Bagaimana mekanisme resistensi sehingga menyebabkan antibiotik tidak bekerja dengan semestinya? Resistensi antibiotik ini sebenarnya bisa terjadi secara alami atau innate resistance. Artinya, resistensi akan terjadi walaupun antibiotik tersebut belum pernah dikenali oleh bakteri. Selain itu, ada yang namanya resistensi dapatan atau acquired resistance, yang mana resistensi dapatan ini merupakan akibat adanya perubahan komposisi genetik bakteri sehingga antibiotik yang awalnya sensitif bisa membunuh atau menghambat bakteri menjadi tidak sensitif lagi atau berakibat resistensi. Resistensi ini bervariasi, bisa berupa perubahan genetis hanya berakibat penurunan aktivitas antibiotik, tetapi tidak sampai menghilangkan keseluruhan efektivitas antibiotik. Nah, berikut merupakan mekanisme resistensi antibiotik dapatan atau acute resistance yang terjadi karena adanya penyalahgunaan antibiotik. Seringkali seseorang mengkonsumsi antibiotik, maka antibiotik atau obat tersebut akan membunuh bakteri yang sensitif terhadap antibiotik. Namun, bakteri yang resisten antibiotik tidak akan mati dan bebas berkembang biak. Akibatnya, lama-kelamaan, kebiasaan pemakaian antibiotik akan berperan pada penambahan jumlah bakteri yang resisten. Pemakaian antibiotik akan menyebabkan resistensi, yang artinya bakteri menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik ini makin cepat terjadi bila menggunakan antibiotik secara tidak rasional, karena bila bakteri dipapar dengan antibiotik terus, lama-kelamaan bakteri tersebut akan membuat mekanisme pertahanan diri. Sifat resistensi terhadap antibiotik melibatkan perubahan genetik yang bersifat stabil dan diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Dan setiap proses yang menghasilkan komposisi genetik bakteri, seperti mutasi, transduksi, dan konjugasi, dapat menyebabkan timbulnya sifat resisten tersebut. Untuk memperkuat resistensi mikroba akan melakukan penyebaran resistensi secara vertikal atau diturunkan ke generasi berikutnya. Adapun 4 cara resistensi dipindahkan. Yang pertama dengan cara mutasi. Biasanya proses ini terjadi secara spontan dan juga acak. Resistensi akibat mutasi terjadi karena perubahan struktur dinding sel atau membran plasma menjadi impermeable terhadap obat. Perubahan reseptor permukaan akan hilang, dinding sel bakteri menjadi bentuk L-form atau stereoplast. Penggunaan antibiotik secara luas dan dalam jangka waktu yang lama merupakan proses seleksi, sehingga galur mutan akan berkembang biak menjadi dominan di dalam populasi. Kemudian cara yang kedua yaitu transduksi, di mana keadaan suatu mikroba menjadi resisten karena mendapat DNA dari bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, yang membawa DNA dari kuman lain yang memiliki gen resisten terhadap antibiotik tertentu. Mikroba yang sering mentransfer resisten dengan cara ini adalah Staphylococcus aureus. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara transformasi. Transfer resistensi terjadi karena mikroba mengambil DNA bebas yang membawa sifat resisten dari sekitarnya. Transformasi sering menjadi cara transfer resistensi terhadap penisilin pada Pneumococcus. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara konjugasi. Transfer yang resisten di sini terjadi secara langsung antara dua mikroba dengan suatu jembatan yang disebut
pilus seks. Dapat terjadi antara kuman yang spesiesnya berbeda. Lazim terjadi antar kuman gram negatif dan sifat resistensi di bawah oleh plasmid. Lalu bagaimana penggunaan antibiotik yang seharusnya? Penggunaan antibiotik secara tidak bijak dan rasional akan mengakibatkan terjadinya resistensi melalui resistensi antibiotik yang bisa menyebabkan pasien menjadi lama sembuh. Kemudian, dapat menyebabkan pasien karier yang dapat menyebabkan infeksi bakteri yang resisten pada pasien lainnya. Kunci untuk mengontrol penyebaran bakteri yang resisten adalah dengan menggunakan antibiotik secara tepat dan rasional. Pengobatan rasional dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat bagi kebutuhan individunya, untuk waktu yang cukup dan dengan biaya yang paling terjangkau bagi dirinya. Kriteria pemakaian obat yang rasional antara lain yang pertama, sesuai dengan indikasi penyakit. Pengobatan didasarkan atas keluhan individual yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, diberikan dengan dosis yang tepat. Pemberian obat memperhitungkan umur, berat badan, dan juga kronologis penyakit. Yang ketiga, cara pemberian dengan interval waktu pemberian yang tepat. Jarak minum obat sesuai dengan aturan pemakaian yang telah ditentukan. Yang keempat, lama pemberian yang tepat. Pada kasus tertentu, memerlukan pemberian obat dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian yang kelima, obat yang diberikan harus efektif dengan mutu terjamin. Hindari pemberian obat yang kadaluarsa dan tidak sesuai dengan jenis keluhan penyakit. Yang keenam, tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. Jenis obat mudah didapatkan dengan harganya yang relatif murah. Kemudian yang ketujuh, meminimalkan efek samping dan alergi obat. Sekian video kali ini, see you in the next video.